Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membantu kamu mencari tahu seberapa besar rasa kehilangannya setelah berpisah darimu ya. Seberapa besar rasa kehilangan dia setelah sudah tidak lagi bersama dengan dirimu ya. Baik, namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan, ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oh ya, mungkin nanti pembacaan ini hanya akan resonate setengah, akan resonate cuman sedikit saja, atau sama sekali tidak resonate sama kamu. Nggak usah dicocok-cocokkan ya. Berarti memang ini pembacaan bukan untuk dirimu. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Siapa dia dalam hubungan kalian? Itu dulu ya. Cari tahu dulu. Siapa dia selama ini dalam hubungan kalian? Siapa dia selama ini di dalam hubungan kalian? Wah, ini bagus nih. Ya, dua kartu awal bagus. Oke. Dua kartu. Oh, gitu. Menyusul ya. Oke, iya. Jadi begini kalau Mari lihat, ini adalah seseorang yang sudah punya sebuah ideal-ideal yang kuat ya dalam hidupnya dia. Nah, beberapa ketika dengan kamu, dia masih berjuang dalam proses healingnya dia. Ya, ada sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupannya dia, entah itu soal asmara, soal keuangan, soal karir, soal bisnis, atau soal persoalan apapun itu gitu ya. Persoalan dari rumah di masa kecilnya dia juga di situ bisa ya. Nah, jadi dia ketika datang dengan kamu atau ketika berhubungan dengan kamu, dia masih menyelesaikan beberapa hal di dalam hidupnya dia. Nah, gitu ya. Jadi orang ini memang sedang bertumbuh gitu. Orang ini memang sedang memantapkan diri pribadinya dia gitu ya. Nah, mungkin saking terlalu fokusnya dia terhadap urusan-urusan pribadinya sehingga itu bisa membuat dia kehilangan kehadiran ya yang utuh dalam hubungan kamu dan dia. Memang sepanjang kamu berrelationship dengan seseorang ini, Mari merasa bahwa dia ini orangnya sudah berupaya sesungguhnya ya, walaupun pada akhirnya gambaran tentang kamu dan dia adalah perpisahan. Tetapi melalui kartu ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia pun telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya dia dalam membangun relationship bersama dirimu. Nah, kayak gitu ya. Dan untuk beberapa bahkan dia hadir sebagai seseorang yang mau berbagi dengan kamu. Misalnya, berbagi apa nih? Berbagi hal baik yang dia terima. Berbagi hal-hal yang dia miliki dengan kamu. Bukan hanya problem yang dia share sama kamu, tetapi juga di sini ya kebahagiaan yang dia miliki, maunya dia itu kamu juga ikut merasakan. Gitu ya. Dan ini beberapa bahkan dia memberikan kamu bantuan ya, pertolongan di sana. Misalnya menyelesaikan juga beberapa persoalan dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Beberapa mungkin membantu kamu dalam hal finansial. Nah, kayak gitu ya. Jadi Mari lihat sebenarnya sikap dia yang mengayomi gitu ya. Sikap dia yang menjaga gitu ya,
yang mempertahankan. Nah, juga di situ ada. Tapi ternyata ya, mari lihat, mungkin memang ketika menjalani dengan kamu, akhirnya di sini dia tersadar juga gitu ya. Aku sayang sama kamu. Aku ingin berarti bagi hidupnya kamu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aku rasakan ketidakcocokan di antara kita berdua. Gitu ya. Daripada mengusahakan sesuatu yang saat ini aku rasakan juga tidak pasti, nanti ujungnya akan sia-sia. Ya, dia kayak gitu. Jadi ibaratnya orang ini tuh kayaknya tidak mau memaksakan dirinya dia. Mungkin dia telah berjanji ke kamu akan hidup bersama dengan dirimu, akan bersetia sampai maut memisahkan kalian berdua. Ya, berjanji akan menjadi istrimu atau memperistri kamu. Gitu ya. Berjanji banyak hal lah di sana ya. Tidak akan meninggalkanmu walau arah rintang badai angin topan datang dalam relationship kalian. Aku nggak akan meninggalkan kamu. Nah itu ya, beberapa dia telah berjanji ke kamu. Tapi ya itu tadi, melihat masa depan dengan dirimu, dia merasa itu seperti gambaran abu-abu gitu ya. Dan kadang-kadang ya, dibalik dari kebaikannya dia ke kamu, sikap lembutnya dia, sikap yang ingin bertahannya dia dengan kamu, memang di sini ada yang pola pikir, tingkah laku yang di situ hasil dari pengalaman dia yang mungkin saja itu destruktif ya. Yang mungkin saja itu tidak tepat untuk dia aplikasikan dalam relationship kamu dan dia. Jadi ibaratnya gini, orang ini tetap masih belajar, tetap masih harus mampu untuk beradaptasi dengan situasi dan orang baru yang masuk dalam hidupnya dia, gitu ya. Dia sedang berjuang di sana. Karena gini, untuk merubah untuk merubah pemikiran, kebiasaan, ini kan bukan perkara yang mudah gitu ya. Untuk nge-switch hidup dari hidup dengan zona nyaman seperti ini dan kemudian hidup berbaur dengan kamu, berbagi zona nyaman dengan kamu. Nah, ini dia memang ngerasa di situ ada tantangannya. Nah, gitu ya. Beberapa ya itu tadi, ini zona nyaman ya. Dia sudah berada di zona nyamannya dia. Gitu. Jadi dengan kehidupannya dia yang apa adanya, yang dimana di situ tanpa kamu, di situ dia kayak ngerasa dia sudah safe. Dia sudah kayak ngerasa cukup, ngerasa tidak ada lagi, hampir-hampir tidak ada lagi di situ yang kurang gitu ya. Justru ketika berinteraksi dengan kamu, nah di situ yang kadang-kadang dia merasa ada kekacauan di sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi merubah atau keluar dari zona nyamannya dia, kemudian masuk ke zona abu-abu bersama dengan dirimu menatap masa depan. Nah, ini yang memang dia nampaknya memiliki kendala di situ. Gitu ya. Tapi terlepas dari ternyata hubungan kamu dan dia ini kandas, ya, saya rasa orang ini memang bersikap, mencoba, setidaknya dia mencoba untuk bersikap memberikan yang terbaik bagi relationship kalian ini. Nah, gitu ya. Dan dia memilih, kalau mari lihat, dia memilih untuk bersetia hanya kepada dirinya dia. Kadang-kadang memang agak sulit dia ini berkompromi dengan kamu, gitu ya. Karena dia sudah punya kebenaran-kebenaran tersendiri
ya, dan di mana kebenarannya itu bertolak belakang dengan kebenaran dari versinya kamu. Nah, untuk mencocokkan kedua versi ini atau mendamaikan kedua versi ini, nah di situ dia kayaknya ngerasa ini ada tantangannya gitu loh. Ini ada tantangannya, gitu ya. Mungkin bukan hanya dia saja yang bersikap idealis, tetapi dirimu juga, gitu ya. Dirimu juga punya pemikiran, punya pendapat, punya cara pandang, gitu ya, yang di situ berbeda. Nah, di sana ya. Jadi mengharmoniskan dirinya dia dengan kamu. Nah, ini sedikit ada tantangannya. Kayak gitu ya. Dan beberapa di sini kalau mari lihat ya, dia ini bolak-balik soal kenyamanan ya. Ini bolak-balik soal kenyamanan dengan dirimu gitu. Nah, di sini dia juga kayaknya sudah pernah bolak-balik ya, terluka oleh situasi hubungan kalian, terluka oleh sikapnya kamu. Mungkin dari cara kamu berbicara, dari cara kamu memperlakukan dia. Dia di situ yang kayak bolak-balik mengalami, dan orang ini bisa dia tuh yang kayak sekali dua kali aku maafkan, tapi berikutnya tiada lagi maaf bagimu, gitu ya. Jadi terkadang di sini dia kalau mari lihat, bukan terkadang ya, tetapi di sini juga dia terlihat dia punya value, gitu ya. Dia menghargai dirinya dia, gitu. Nah, ketika dia merasa bahwa kamu tidak dapat melihat dia, gitu ya, dengan kacamata yang positif, kamu tidak bisa melihat dia dalam apa ya, ke human being-annya dia, maka di situ dia merasa bahwa hubungan ini tidak pantas, gitu ya. Hubungan ini bukanlah menjadi bagian dari perjuangannya dia. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Tapi ketika kamu dengan dia ini bersama, ya, boleh jadi terkadang dia melihat bahwa dia ini pun bukanlah orang yang kamu inginkan. Entah itu hanya pendapat pribadinya dia, gitu ya, atau itu hanya kayak yang kesalahpahaman. Tapi yang dia anggap bahwa, tapi beberapa ini loh ya, bahwa ternyata kamu pun nampaknya tidak menginginkan dirinya, gitu ya, tidak sebegitu menginginkan dirinya dia, gitu ya. Makanya di situ dia kayak yang tidak melihat bahwa dirinya ini termotivasi untuk terus berada di jalur yang sama dengan kamu. Nah, kayak kita, ya. Nah, ini tentang kehidupan yang dia miliki, gitu ya. Ini kehidupan yang dia miliki, yang dia katakan sudah indah, yang dia katakan ini diriku dengan aku sendiri, ini adalah sebuah harga mati di sana, gitu ya. Makanya ini kalau mari lihat, akhirnya terjadi perpisahan antara kamu dengan dia, gitu ya. Iya. Ada kepesimisan ya, ketika dengan kamu di situ ada kepesimisan. Bukannya dia tidak cinta ke kamu, gitu ya. Apalagi di awal-awal hubungan kalian. Ini cinta banget. Memang mungkin beberapa dia tidak terlalu mengekspresikan cintanya dia ke kamu, gitu ya. Dia yang kayak mungkin lebih banyak memendam, gitu ya, memendam perasaannya dia ke kamu, gitu. Beberapa mungkin ini tidak bersikap romantis sama kamu, gitu ya. Tapi di sini bisa dia adalah seseorang yang mungkin punya pengalaman tentang masa kecil di mana dia kayaknya apa ya, entah ini kurang kasih sayang atau ini terlalu dimanja orangnya, gitu ya. Jadi perkara hati, perkara perasaan, ini dia bisa orang yang sangat sensitif sekali. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dia sangat sensitif sekali di sana. Jadi dia ini kayak yang masa kecil yang kurang bahagia atau berlebihan secara kebahagiaan, gitu ya. Dan itu masih kayak yang melekat banget di dirinya dia.
Jadi dia tuh butuh sosok seseorang tuh yang kayak sebagai pengganti figur ibu atau pengganti figur bapak, gitu ya. Jika dia tidak menemukan ini di kamu, nah ini akan menjadi kecemasan yang luar biasa bagi dia. Nah kayak gitu ya. Jika dia ketika jatuh cinta, tetapi dia ini tidak diperlakukan dengan lembut, dia akan di sini bisa memberontak, gitu ya, bisa memberontak dia di sana. Dan beberapa di sini kalau mari tangkep ya, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak pas dalam hubungan kalian. Dia ini lebih banyak tuh mendem, dan kemudian dia hanya mungkin pasang wajah yang cemberut ya sama kamu gitu. Dia kayak yang pasang wajah ketat, atau mungkin kamu bisa melihat dia ini terkadang sikapnya seperti kekanak-kanakan. Dia baik-baik, tetapi ada sikapnya dia tuh seperti yang kekanak-kanakan. Terlalu sensitifan dia di sana gitu ya. Mungkin sedikit aja kamu ngomong agak-agak gimana gitu ya. Mungkin agak keras, mungkin agak selengean gitu ya. Dia menganggap kalau caranya kamu itu tuh kayak memberikan hujaman ke dalam hatinya dia. Nah di sana. Dan ketika bersenang-senang sebagai seseorang yang polos, di situ dia tidak diberikan ruang oleh kamu. Nah ini yang membuat cintanya dia itu akhirnya perlahan-lahan padam dan menghilang ke kamu. Tapi ketika dia menyadari, kemana ya perasaan sayangku padamu? Kemana ya perasaan cintaku padamu? Kemana ya perasaan aku yang dulu berbunga-bunga ke kamu? Nah, dia di situ yang kayak pernah mencoba untuk menghidupkan kembali, gitu loh. Bukannya tidak pernah dia mengalami fase hampa, kosong dengan kamu. Tapi yang ianya di sini dia mencoba untuk memercikkan kembali ya perasaan-perasaan sebagai kekasih gitu ya kepada kamu. Nah gitu. Udah beberapa kali nih kalau mari lihat padam hilang cintanya ke kamu. Tapi dia nyalakan kembali, dia hidupkan kembali. Nah kayak gitu. Karena dia nggak mau ya dalam hubungan kamu dan dia ini dia modelnya tuh kayak zombie. Dia nggak mau di situ. Dia mau ya kayak ketika bersama dengan seseorang, di situ dia bersama dengan orang yang membuat dia itu jatuh hati. Dia di sini tidak merasa cukup saja untuk dicintai, tetapi dia pun kepingin untuk mencintai kamu, kepingin untuk menyayangi kamu, gitu ya. Dia di sini sebenarnya sedang berjuang untuk tidak egois, ya. Dalam percintaan ini ya dengan kamu. Tapi memang kadang-kadang dia lose control gitu ya. Dia mau dia mau kayak yang cepet banget sakit hati sama kamu gitu ya. Merasa langsung ciut gitu, merasa kayak kehilangan nyali. Nah di sana. Jadi itulah yang membuat dia kayak yang merasa banyak kepesimisan juga ya. Kamu dan dia ini bisa berbahagia seperti kebahagiaan kalian di awal-awal mula jatuh cinta. Nah, di sana ya. Gitu. Memang dia ingin kehidupan itu yang real, yang nyata. Tapi ya kadang-kadang dia mau lose. Kadang-kadang dia yang mau kayak, aku pengen yang kayak dulu. Aku pengen yang seperti itu. Nah, kayak gitu loh. Jadi ada perbandingan antara kehidupan yang dia jalani hari ini dengan kamu, dengan kehidupan dia yang kemarin lusa, dengan kehidupannya dia di masa lalu. Dan tentu saja ini sedikit merepotkan ya. Mungkin bukan hanya merepotkan diri dia sendiri, tetapi juga dia merepotkan kamu sebagai pasangannya dia. Nah, modelnya kayak gitu ya. Oke, jadi ini kalau misalnya kamu bentak dia, kuat aja suara kamu ke dia. Mungkin kamu bentak dia karena kamu, namanya kita manusia ya, ada di situ yang kayak kita kehilangan kesadaran gitu. Tapi itu yang kayak mengusik dia banget ini. Ini yang kayak bikin dia itu merasa harus lari, harus kabur, harus menghindar.
dari kamu. Nah, dan jangan-jangan tekanan-tekanan mental, entah ini hanya seperti sebuah hal yang dia lebih-lebihkan tentang kamu, ataupun ya memang itu apa adanya dia yang rapuh dalam bersikap di urusan asmara gitu ya. Inilah yang membuat perlahan-lahan kalau Mari rasa cintanya dia terhadap kamu itu mulai terkikis, mulai berkurang, dan kemudian dia gamang gitu ya. Gamang akan perasaannya dia ke diri kamu gitu ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke inti dari reading kita ini. Seberapa besar dia merasa kehilangan dirimu di saat kamu dan dia telah berpisah gitu ya. Oke. Saya rasa memang orang ini tuh sikapnya sulit untuk move on ya. Sulit dia untuk switch dari kehidupan masa lalu ke kehidupan hari ini dan ke kehidupan masa depan. Nah, sehingga itu menjadi jawaban bahwa dia sangat besar sekali ya merasa kehilangan relationship ini dengan kamu. Terlepas dari siapa yang melepaskan hubungan ini, entah dia ataupun kamu. Tapi saya rasa ini bukan sebuah perkara yang mudah bagi dia gitu ya. Satu sisi dia tahu bahwa dia ini tidak bisa melanjutkan hubungan dengan kamu. Karena kalau dia lanjutkan hubungan dengan kamu, ini bisa jadi kayak hubungan toksik bagi kalian berdua, merugikan diri dia sendiri dan juga merugikan kamu gitu ya. Terutama dia melihat di sini keselamatan dirinya gitu ya. Dia di sini yang kayak melihat, wah kalau aku melanjutkan ini, maka pengorbanan demi pengorbanan yang sulit untuk aku lakukan ini tetap akan terjadi. Nah di sana ya, sementara dia masih yang kayak seseorang tuh yang mungkin banyak cemasnya juga, banyak ketakutannya juga gitu ya, takut dicurangi, takut, jadi kayak ada trust issue-nya dia gitu loh ya. Nah namun kalau Mari lihat rasa kehilangannya dia yang cukup besar ini ke kamu, karena apa? Ini karena orangnya masih kayak sering banget ya membayangkan kamu, memikirkan kamu gitu ya, membayangkan hal yang indah-indah dalam hubungan kalian gitu ya. Dan tentu saja ini membuat kalau kamu tuh masih berada di pikirannya dia, bahkan sampai hari ini setelah mungkin beberapa di antara kalian ini sudah berpisah nih bertahun-tahun lamanya gitu ya. Nah tapi perpisahan setelah bertahun-tahun lamanya ini Mari rasa mungkin memadamkan perasaannya dia ya ke kamu. Tetapi dia tidak bisa pungkiri bahwa ada rasa kehilangan yang besar ya terhadap dirimu. Nah, modelnya kayak gitu. Sebenarnya dia tidak suka terjadinya putus relationship dengan kamu. Tidak mau dia gitu ya putus relationship ini dengan kamu. Gitu loh. Karena dia sudah juga menemukan ada beberapa hal yang berharga yang itu hanya bisa dia dapatkan dari dirimu. Nah, di sana ya, mungkin entah apalah ini ya, entah kamu sadari atau tidak kamu sadari, tetapi dia sadar gitu ya, ada beberapa hal yang telah dia cari-cari dari orang lain, tetapi tidak dapat dia temukan. Ini satu-satunya yang bisa dia dapatkan, yaitu hanya dari kamu. Nah, modelnya di sana, gitu ya, sangat dia sayangkan adanya perpisahan kamu dengan dia, gitu loh. Tetapi ya demi kebaikan itu tadi ya, demi kebaikan, terutama kalau Mari lihat demi kebaikan dirinya dia gitu ya. Jadi kayak yang share terus menerus dengan kamu gitu ya, memberi terus menerus dengan kamu, walaupun yang dia berikan selama ini tuh banyak yang ikhlas daripada keterpaksaannya, tapi dia katakan bahwa ini saatnya aku harus memikirkan tentang diri aku sendiri. Nah gitu ya, terutama untuk posisi sekarang berat merasa kehilangan dirimu dalam hidupnya dia, tetapi dia di situ sedang berjuang gitu ya, sedang berjuang untuk yang kayak menyelamatkan dirinya dia gitu loh. Setidaknya menyelamatkan dirinya dia ini dari pikiran-pikirannya dia. Ya udahlah, ikhlaskan sajalah berpisah. Nah, dia ngomong gitu ke dirinya dia ya. Ya udah, ikhlaskan saja berpisah dari si dia gitu. Toh dalam keterpisahan ini setidaknya kita bisa hemat uang lah, hemat tenaga lah gitu ya. Setidaknya di situ kemungkinan terluka oleh dia ini berkurang lah. Nah kayak gitu. Jadi dia selalu mencari-cari alasan ya untuk membenarkan terjadi perpisahan antara kamu dengan si dia ini. Gitu.
Tapi kalau mari lihat di sini tuh nampaknya tidak ada dendam, gitu ya. Tidak ada dendam, walaupun misalnya kamu yang memilih untuk berpisah dari dia. Dia tidak punya dendam di sini terhadap kamu. Tetapi memang ingatan-ingatan tentang, oh iya ya aku tuh dulu pernah dibuat nangis gara-gara ini. Aku tuh pernah di reject ketika aku nelfon dia. Memang ada ingatan-ingatan yang buruk ya yang terjadi dalam hubungan kalian. Tetapi banyaknya ingatan buruk dengan banyaknya ingatan baik, ini nampaknya sama besar. Ini nampaknya sama besar gitu ya. Jadi dia bukan hanya yang buruk aja ingat kamu, tapi juga di sini yang baik tetap ada ingat kamu. Nah gitu ya. Jadi orang ini tuh kalau mari katakan dia kayak yang lumayan merasa berterima kasih ya. Kamu telah pernah hadir dalam hidupnya dia walaupun kehadiranmu dalam waktu yang singkat gitu. Apalagi jika ternyata kamu ini hadir dalam hidupnya dia dalam jangka waktu yang tahun-tahunan gitu ya. Sebenarnya di situ ada rasa terima kasihnya dia ke kamu. Jauh di dalam lubuk hatinya. Terima kasih sudah hadir. Bahkan ya terima kasih Tuhan sudah menghadirkan dia gitu ya. Nah, tetapi ya itu tadi bahwa ternyata daripada memang memilih untuk mempertahankan hubungan dengan kamu, saya rasa dia di situ tadi ya, dia memilih lebih kayak yang menyelamatkan, melindungi dirinya dia. Jadi kayak yang apa yang dia miliki dengan kamu selama perjalanan hubungan kalian bersama, ini kalau mari lihat seperti harta karun, baik itu cerita yang manis, baik itu cerita yang pahit, tapi dia menganggap bahwa ini adalah harta karun gitu loh. Dan bahkan dari ketika bertemu dengan kamu, ada hal-hal yang dia pelajari gitu ya dari dirimu. Oh alah, ternyata jadi manusia itu sikapnya harus seperti ini ya. Oh alah, ternyata mestinya kalau menghadapi masalah melakukan hal yang ini, hal yang itu ya. Dan jadi dia kayak yang memetik ya banyak pelajaran-pelajaran dari dirimu. Gitu ya, dari relationship kalian ini gitu. Merasa kehilangan, iya, merasa kehilangan besar ya, berpisah dari kamu. Tapi guilty feeling gitu ya, merasa kayak yang bersalah banget gitu ya, kandas hubungan kamu dengan dia. Nah, di situ yang tidak ada. Di situ tidak ada gitu ya. Menyalah-nyalahkan dirinya, menghantam dirinya dia gitu ya. Bodoh banget kok melakukan ini ya, bodoh banget kenapa tidak bisa mempertahankan hubungan ini ya. Nah itu yang dia tidak memarahi dirinya dia, hanya saja dia menyayangkan. Cukup sampai di level dia menyayangkan adanya perpisahan antara kamu dengan dirinya. Nah gitu ya, apalagi ketika dia mengingat, aku pernah kok jatuh cinta sama dia, aku pernah memiliki rasa sayang untuk dia gitu ya. Nah di situ yang kayak ada merasa tersentil di situ, walaupun dia tidak menjadikan bahwa perpisahan ini sebagai beban bagi dirinya gitu ya. Tapi ya itu tadi, hanya bayang-bayang dirinya kamu ya, bayang-bayang tentang sosok kamu ya, itu masih dia bawa sampai hari ini, sampai detik ini gitu ya. Dan dari kamu, dia itu jadi kayak yang bisa tahu gitu ya. Oh, idealnya aku tuh dengan seseorang yang punya karakter seperti A, B, C gitu ya. Jadi dia kayak yang semakin mengenali dirinya dia, semakin yang kayak tahu ya, oh hidup itu di masa depan harus seperti ini, harus seperti itu. Karena aku telah pernah mengalami opositnya. Aku telah pernah menjalani sebuah kehidupan bertolak belakang gitu ya. Dan hasilnya adalah mungkin kekecewaan, ya mungkin apa tuh namanya ya, ya kekecewaan aja lah dikatakan gitu ya. Oh, menjalani kehidupan modelnya A, B, C, ternyata hasilnya kekecewaan. Karena ini telah aku lalui bersama dengan kamu. Nah, sekarang aku akan mencoba hidup dengan cara yang berbeda, ya, memakai gaya DEFG misalnya gitu ya. Jangan-jangan dengan cara itu akan lebih baik lagi hidup aku ke depan. Nah, di situ ya. Jadi antara ikhlas, ya, antara ikhlas melepaskan kamu sama bukan ikhlasnya, tapi belajar ikhlas melepaskan hubungan kalian ini, sama tetap mengenang-enang segala hal yang pernah terjadi dalam hubungan kalian adalah menjadi gambaran dari jiwa pikiran seseorang ini terhadap dirimu. Nah, kayak gitu ya.
mudah-mudahan bisa terjawab ya. Seberapa besarkah rasa kehilangannya kepada dirimu? Ada yang kalau mari katakan di situ levelnya hanya ada rasa kehilangan gitu ya, ada rasa berat kehilangan dirimu ya, agak sulit move on dari kamu karena dia akan membawa tolak ukur yang dia dapatkan dari relationship dengan kamu saat ini ya, untuk kehidupannya dia hari ini dan di masa depan. Nah, oke, baik ya. Jadi sekarang mari akan tarik ini, kita akan ambil koin-koin untuk cari tahu ya pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Kita mulai dari inisial Y. Yuda ya, ada X, X-Men, ada H, hutan, ada E, empang, ada M, muda, ada A, asik, ada F, Fanta, ada di situ inisial T, tulang, ada V, vitamin, ada K, kuda, ada C, cinta, ada J, juara, ada Q, Korea, ada Z, zebra, R di sini, rumah, ada W, wajah ya. Oke, itu untuk inisial. Sekarang kita masuk ke zodiak ya. Hadir Leo di situ, Taurus, Taurus. Kemudian energi dari Aries, Aries, Sagittarius, Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Libra, Aquarius di sini. Kemudian energi dari Gemini, Gemini. Kemudian energi dari Capricorn di sini ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.